Halo semuanya, kali ini gue akan coba melakukan penggantian oli di VR Star NX gue. Karena memang sejak penggantian oli terakhir, ini odometernya sudah hampir mencapai 2000 km. Nah, tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu sedikit. Sebelumnya gue terakhir itu pakai oli Motul 3000 Plus. Nah, ini memang base dari mineral. Karena itu jarak tempuh pakainya itu hanya 2000 kilometeran. Dan selain itu juga yang udah gue rasain setelah 2000 km ini, shiftingnya udah mulai keras gitu ya. Jadi ya memang sudah saatnya melakukan penggantian oli. Nah, riwayat penggantian oli gue sebenarnya sebelum pakai Motul ini Motul baru gue pakai sekali. Sebelumnya itu gue selalu pakai oli dari bengkel resminya, yaitu oli Pennstar. Kalau teman-teman mungkin ada yang tahu ya, gue sih jujur waktu awal pertama ganti oli itu baru pertama denger ya oli Pennstar. Nah, memang katanya sih kalau buat Google itu produk lokal gitu ya, dan ya rasanya seperti yang teman-teman tahu dari review gue sebelumnya pun ya seperti itu. Tapi semenjak pakai Motul 3000 Plus itu wah, berasanya beda banget teman-teman. Ya memang olinya terbilang mahal gitu ya dibanding sekelasnya lah gitu, yang atau yang base-nya memang mineral. Gue itu beli seharga 60 ribuan kalau nggak salah. Ya, yang gue rasakan selama pemakaian Motul itu di awal-awal memang getarannya lumayan berkurang ya, terutama di sektor mesinnya. Selain itu akselerasinya juga dapat banget, dan yang paling penting adalah konsumsi bahan bakar yang gue dapatkan itu selalu lebih di atas 50 km per liter, atau mungkin ya sekitar 53 sampai 55 km per liter lah. Jadi poin plusnya adalah mungkin dari sisi konsumsi bahan bakarnya yang efektif atau yang irit lah gitu. Tapi ya memang untuk oli sekelasnya ini terbilang mahal ya, apalagi base-nya itu masih mineral. Jadi itulah jadi salah satu poin kenapa gue memikirkan ulang untuk memakai Motul 3000 Plus lagi. Dan ya setelah gue cari-cari informasi sana sini di Facebook, di internet, dan ketemulah oli ini teman-teman, oli Fastron Diesel. Dan sebenarnya ini memang khususnya buat mesin diesel ya, namanya aja Fastron Diesel gitu ya. Tapi ya klaimnya sih banyak juga netizen yang sudah pernah mencoba dan hasilnya justru malah bagus jika dipakai di sepeda motor. Ya memang oli-oli diesel atau yang lebih dikenalnya dengan heavy duty engine oil, HDO, itu banyak gitu yang cocok untuk dipakai di sepeda motor, asalkan tidak mengandung zat-zat tertentu yang membuat sepeda motor khususnya yang pakai kopling basah ini slip gitu. Jadi ya memang karena sudah banyak juga, sudah bertahun-tahun teman-teman atau netizen yang pakai dan sudah banyak reviewnya, jadi gue memutuskan untuk mencoba oli diesel ini ya, karena diklaimnya pun long drain interval gitu ya. Jadi masa pakainya bisa lebih dari 2000 atau bahkan ada yang menempuh hingga lebih dari 5000 km gitu. Nah, kan itu semua hanya klaim ya. Makanya gua tertarik untuk mencobanya dari sisi ekonomis tersebut. Oli Fastron Diesel ini gue beli dengan harga 55 ribuan, dapat 1 liter gitu ya. Dan karena ini kan motor gua hanya kapasitas olinya itu 800 mili, jadi masih sisa 200 mili untuk kita pakai ke depannya gitu. Dan oh iya, untuk viskositasnya sendiri, karena ini sebelumnya itu mau dari oli Pennstar maupun oli Motul itu pakainya 20W50, cukup kental. Dan sekarang kita pakai Fastron Diesel dengan SAE-nya 1540, jadi agak lebih encer sedikit gitu ya, meskipun masih dalam kategori oli yang kental gitu. Nah, nanti langsung aja dulu deh kita ganti olinya. Nah, ini motornya.
moments later. Nah, udah diganti. Ini sisanya masih ada 200 ml lagi yang akan gue pakai untuk kedepannya. Dan ya rencana untuk konten kedepannya sih gue akan mencoba mengulas pemakaian oli Faston diesel ini mungkin setelah 2000 km. Nanti gue akan review kembali seperti apa impresinya, apakah masih ada getaran atau kok BBM-nya masih irit atau justru malah jadi boros gitu ya. Nanti gue akan mereview setelah mencapai 2000 km. Dan buat informasi aja, karena di video sebelumnya itu gue bilang gue akan mengganti gear setnya dari yang sebelumnya ini kan 1436 gitu ya, untuk ya bisa lebih kuat lagi lah ya di tanjakan, masih ada tenaganya gitu kan. Gue coba untuk ngegedein rasio gearnya, dan yang cocok itu memang dari gear setnya Supra X yang lama gitu, dan pakainya itu 15 dibanding 15 gear depan, belakangnya 40T. Nah ini dia teman-teman, ini nah kelihatan kan sudah diganti dengan matanya 40, depannya 15 ya gitu. Untuk hasilnya seperti apa, tunggu konten gue selanjutnya. Oke, segitu aja dulu untuk video gue kali ini. Nantikan terus konten-konten selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika menurut teman-teman ini bermanfaat. Kalau misalkan ada request tentang VRStar NX tentunya bisa tulis kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa.